Neriman Osoy sharing error di depan trio asing Pertamina Enduro. Megawati DKK gilas elektrik PLN dengan telak. Jakarta Pertamina Enduro mencatat kemenangan penting atas Jakarta Electric PLN Mobile dalam lanjutan putaran kedua Proliga 2026. Jakarta Pertamina Enduro menang dengan skor 3-0, 25-13, 25-21, 25-17 dalam pertandingan yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026 di Gor Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Jika pertemuan sebelumnya harus berlangsung hingga 5 set penuh dan diwarnai reverse sweep oleh Enduro, kali ini sang juara bertahan dapat menang lebih cepat. Pertamina Enduro kuat sejak awal. Megawati Hangestri Pertiwi DKK membuka keunggulan 8-4 setelah skor ketat pada awal laga. Elektrik PLN ditekan melalui receive. Outside hitter Poppy Aulia Nursutan menjadi target servis dari para pemain Enduro untuk memegang kendali. Selisih skor diperbesar tim tuan rumah pada technical timeout berikutnya dengan 16-8 lewat spike panjang Megawati yang sukses menjebol pertahanan elektrik PLN. Belum ada solusi dari pelatih PLN Camnan Dokmai hingga Ersandrina De Vega CS kalah dengan skor telak 13-25 pada set pertama. Di sisi lain, hanya ada 1 poin error dari Enduro. Kebalikan dari pertemuan yang pertama, Pertamina Enduro berhasil menguasai 2 set pertama setelah kembali mengatasi perlawanan PLN. PLN sebenarnya sempat unggul hingga paruh laga, tetapi Enduro dapat membalikan kedudukan lewat poin beruntun yang mengubah skor menjadi 19-17. Kesalahan fatal Neriman Osoy dengan pukulan yang terlalu lemah membuat Enduro meraih set point dengan skor 24-21. Top skor sementara Proliga itu melakukan error lainnya dengan menginjak garis 3 meter saat mendapat rotasi di belakang sehingga timnya kalah 21-25. Saat Osoy masih menjadi tumpuan utama PLN dalam serangan, situasi sebaliknya terjadi di Enduro yang punya lebih banyak opsi. Tisya Amalia Putri selaku setter dapat membagi umpan dengan baik kepada salah satu Iana Sherban, Wilma Salas, dan pemain lokal rasa asing yaitu Megawati. Sherban dan Salas kembali leluasa dalam menyerang setelah dalam beberapa laga sebelumnya keteteran karena dipaksa menerima bola oleh lawan. Di sisi lain, tantangan PLN makin besar sejak pemain asing mereka yang lain, Celeste Plak, ditarik keluar, tampaknya karena masalah kebugaran. Dua middle blocker Enduro, Risa Meiga Rianti dan Shindy Saskia Dwi Yuniar, makin mudah dalam membaca arah serangan PLN. Pertamina Enduro membuka keunggulan jelang interval. Error Osoy saat diadang blok 2 pemain oleh Mega dan Meiga membuat Enduro unggul 16-12. Back attack yang gagal dari Osoy menghasilkan match point untuk Enduro dengan skor 24-17. Ace dari Tisya memastikan kemenangan Enduro. Osoy hanya mencetak 12 poin walau menjadi yang terbanyak di PLN dengan margin 4 poin dari De Vega alias Caca yang baru kembali bergabung. Adapun Enduro rata dengan trio pemukul mereka. Sherban paling subur dengan 15 poin, diikuti Megawati dan Salas yang sama-sama mencetak 12 poin. Hasil ini mengukuhkan posisi Enduro di peringkat kedua klasemen sementara dengan catatan 6 kemenangan dari 8 pertandingan. Sementara PLN tertahan di peringkat ketiga dengan 4 kemenangan. Klub putri tersukses di Proliga tersebut hanya unggul 1 kemenangan dari Bandung BJB Tanda Mata dan Jakarta Popsivo Polwan di posisi 4 dan 5. Dan cerita keganasan Mega sebelumnya lebih mengagumkan. Sejak awal pertandingan, sebenarnya atmosfer duel melawan BJB sudah terasa panas. Intensitas tinggi, tempo cepat, dan tekanan mental hadir sejak poin pertama. Namun,
semua itu masih berada dalam batas wajar, hingga pertandingan mencapai satu momen krusial yang mengubah segalanya. Di titik inilah, cerita besar itu benar-benar dimulai. Ritme permainan perlahan tapi pasti mulai dikuasai oleh satu sosok. Jika dibiarkan berlanjut, BJB tampak benar-benar kehilangan pegangan. Mereka bukan hanya tertinggal secara strategi, tetapi mulai goyah dalam keyakinan. Dari sinilah terlihat betapa besar pengaruh Megawati dalam pertandingan ini. Bukan hanya sebagai pencetak poin, tetapi sebagai pusat kendali permainan. Satu bola datang dengan sempurna ke arahnya. Tanpa ragu, Megawati melompat dan melepaskan headshot keras yang menghantam lantai pertahanan lawan. Pukulan itu bukan sekedar menghasilkan angka, tetapi seperti alarm yang membangunkan seluruh arena. Setelah momen itu, Megawati benar-benar terlihat on fire. Permainannya naik beberapa level. Setiap lompatannya terasa lebih tinggi, setiap ayunannya lebih bertenaga, dan setiap keputusan yang ia ambil selalu terasa tepat waktu. Ia tidak hanya menyerang, tetapi mulai memimpin ritme permainan timnya. Lawan dipaksa bereaksi, bukan lagi mengatur. Puncaknya terjadi pada momen servis di skor 21-15. Sebuah servis ace yang sama sekali bukan hasil keberuntungan. Itu adalah kombinasi antara teknik, keberanian, dan kecerdasan membaca situasi yang nyaris sempurna. Pada momen tersebut, posisi BJB sebenarnya sudah sangat siap. Formasi receive mereka rapat, libero berdiri di zona aman, dan dua penerima servis sudah mengantisipasi datangnya servis keras. Dalam kondisi seperti ini, kebanyakan pemain akan memilih opsi aman, cukup memasukkan bola dan menjaga ritme. Namun, Megawati justru mengambil keputusan paling beresiko, dan disitulah letak kegilaannya. Servis yang dilepaskan tidak mengarah lurus ke tubuh pemain, melainkan menyasar celah sempit di antara dua penerima servis. Area berbahaya yang menuntut presisi luar biasa. Sedikit saja melenceng, bola bisa keluar, atau dengan mudah diangkat. Tetapi Megawati membaca jarak antar pemain BJB dengan sangat jeli, memanfaatkan celah kecil yang muncul akibat fokus berlebih lawan terhadap servis keras ke tengah. Dari sisi kekuatan, ayunan tangannya benar-benar maksimal. Bola melaju dengan kecepatan tinggi, namun tetap menjaga lintasan rendah. Inilah yang membuat penerima servis kehilangan waktu reaksi. Bola tidak memberi kesempatan untuk dibaca, tidak melambung dan langsung menukik ke lantai. Kombinasi power dan kontrol seperti ini sangat jarang dimiliki, apalagi dieksekusi di momen genting. Libero BJB sebenarnya tidak salah posisi, mereka hanya kalah waktu. Dalam penerimaan servis, selisih sepersekian detik saja sudah cukup untuk menentukan hasil. Servis Megawati datang terlalu cepat, membuat bola seolah jatuh sebelum sempat dijangkau. Namun yang membuat momen ini terasa semakin luar biasa bukan hanya soal teknik, melainkan soal mental. Di fase penentuan, tekanan biasanya membuat pemain ragu dan menurunkan kualitas eksekusi. Tapi Megawati justru tampil tenang dan penuh keyakinan. Keputusannya untuk tetap melakukan servis keras menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ia tidak sekedar mencari poin, tetapi sedang mengirim pesan psikologis bahwa pertandingan ini berada dalam kendalinya. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.